Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul karim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pengurus Masjid Nur Rahman beserta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 menit ke depan atau 20 menit tergantung, kalau habis materi ku berhenti toma. Mari kita merenungkan salah satu hadis Rasulullah SAW yang berjudul pemberi syafaat. Ya. Kita semua ini membutuhkan syafaat nanti di hari kemudian, Pak Ibu. Nah, itu bukan syafaat itu. Mudah-mudahan dengan materi ini Pak Ibu bisa memotivasi kita semua di pertengahan bulan Ramadan ini, lewat lagi pertengahan. Artinya sebab sekarang ini malam-malam ini, malam terakhir ini, maksud saya pertengahan akhir-akhir Ramadan ini, sudah banyak jamaah yang menghilang. Dan memang yang menghilang itu jamaah baru, pendatang baru, yang aslinya ini semua yang bertahan sampai malam. Inilah pemain inti kita kalau sepak bola, yang biasa cadangan menghilang semua. Ya, tiap tahun seperti ini Bapak Ibu, artinya apa? Memang sebagian kita umat Islam, tiap tahun kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya bulan Ramadan, menunaikan ibadah puasa, tapi tidak ada dampaknya. Tekomi bawa runtuh, capek saja, sehingga terjadi seperti ini. Dan di mana-mana hampir semua pasti seperti itu. Di dekat rumah saya waktu malam pertama, luar biasa membeludak jemaah. Baru sholat asar, kami pasang anunya sejadahnya, ngambil tempatnya jemaah lama, geser di sejadahnya orang yang jamaah tetap. Jadi saya bilang sama jamaah tetap, menghadapi, jangan dimarah-marah, biar dimundur dulu ke belakang, sebab ini yang baru ini pasti paling lama 5 malam pasti hilang ini. Betul. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Ya. Bahwa sesungguhnya puasa kita dan Al-Quran yang selalu kita baca, yashfa'ani yaumal qiyamah, nanti di hari kemudian akan datang memberi syafaat, akan datang memberi pertolongan
Subhanallah. Inilah kebahagiaan kita umat Nabi Muhammad, yang setiap tahun kita menunaikan ibadah puasa, setiap saat kita baca Al-Quran, maka itulah dua makhluk Allah nanti di hari kemudian akan datang memberikan perlindungan sama kita, memberikan syafaatnya. Kalau di dunia ini Bapak Ibu, di saat kita sudah tidak berdaya lagi, sebab tidak selamanya kita kuat Pak Ibu, tidak selamanya kita kuat. Ada saatnya nanti sakit itu tunda sehingga tidak mesti mikir lagi. Nah panggil kita tetangga, Bu, Pak, ayo ke masjid. Karena tidak bisa, tidak seperti biasa, tidak apa naik tangga. Ada saatnya nanti Pak, tidak bisa mikir beraktivitas, tidak bisa mikir bergerak. Baru kita sadar bahwa kita ini selalu butuh bantuan orang lain. Sebab ada pembiasa orang sombongnya luar biasa, kuat, dipanggil pergi main futsal, pergi main bola, pergi tongi, main bulu tangkis, pergi tongi, lari, pergi tongi, pokoknya serba bisa. Uangnya banyak, hartanya banyak, mohon maaf, tapi semuanya itu akan ada batasnya. Ada saatnya kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu jemaah sekalian. Kesombongan sudah tidak ada, kebanggaan semua sudah menghilang. Tapi kita tidak khawatir, sebab di dunia setiap kita butuh namanya pertolongan, kita butuh namanya bantuan orang lain, pasti membantu orang. Orang mati saja dan dibantu Pak. Orang meninggal saja pasti dikubur sama orang lain kalau tidak ada keluarga dekatnya. Dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Ini di dunia. Baru kita tidak merepotkan lagi orang setelah kita dikubur. Lalu bagaimana di akhirat nanti jamaah sekalian? Bagaimana nanti setelah kita meninggal dunia? Bagaimana di padang mahsyar? Di situ lagi, di saat itu nanti ada orang merasa ketakutan, melihat tempat yang mau ditempati sangat menakutkan. Apakah tahu-tahu sangat mengerikan. Ada orang akan disiksa di tempat itu selama-lamanya, maka merasa ketakutanlah kita. Akhirnya biasa berteriak-teriak, nateriaki bapaknya, nateriaki mamanya, nateriaki istrinya, wahai istriku, wahai bapakku, mama, suamiku, tolong saya merasa ketakutan saat ini, lindungi saya, bantu saya. Namun tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di saat itu nanti Pak. Kalau orang sudah di padang mahsyar, tidak ada yang bisa bantu kita, suami kita, istri kita, anak kita, dan seterusnya. Tidak ada, kita nafsi-nafsi. Kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaah sekalian, perlu memang banyak bekal sekarang ini, mumpung Allah masih kasih kita kesempatan. Tadi alena protokol menghimbau kita, meminta kita, mengajak kita jemaah untuk tingkatkan isi celengan. Iya, tapi tingkatkan ini sebab kenapa? Kesempatan. Jangan dibilang kalau meninggalkan nanti ada tuh biasa bapak-bapak itu, nah karena mana? Kalau meninggalkan nanti menyumbang kona di masjid, baru atas nama saya. Iya. Jangan dihadapkan istri Pak. Jangan apalagi kalau cantik istri itu meninggal nanti kemudian bersuami lagi dengan laki-laki lain yang baik. Pasti. Begitu juga sebaliknya. Saya sering mencontohkan begini. Ada perantau misalnya Pak Ibu, ada orang merantau ke luar negeri
alhamdulillah. Nah, dia punya orang tuanya, "Mak, Pak, ada uang saya transfer ini saya kirim, tolong bangunkan rumah di Jalan Suluk misalnya. Kasih tinggi-tinggi memang kalau perlu 3 lantai, kemudian di atasnya bangun antomi salam alaik. Oh ya nak, kirim Manta, nah kirim uangnya, selesai bangunan cantik ini, tinggal ditempati, kemudian diambil gambarnya, tak difoto, dikirim. Nah kirimkan yang nanya, sudah selesai ini rumahmu sudah selesai, sudah cantik. Dilihat gambarnya di sana, di tempatnya perantauannya, dilihat fotonya. Wih, nah bilang sama temannya, tidak bisa makan lama saya di sini. Saya sudah tidak sabar lagi mau makan kembali ke Makassar. Rumahmu sudah cantik, sudah ada nih. Iya, gak bisa mau kembali ke kampungnya. Beginilah kita sebenarnya sebagai perantau di dunia ini. Kita ini perantau di Kipar. Maka kirimkan memang di amalata. Kirim segera ke akhirat. Sekali lagi jangan diharapkan siapa-siapa. Jangan diharapkan anak-anak, tak termasuk anak-anak jangan pernah kita harapkan. Sebab betapa banyak orang meninggal orang tua, anak-anaknya 1 minggu, 2 minggu kalau ketemu di temannya dan rupanya orang tua. Nanti Pak Imam bilang, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk kenal orang tua kita, baru sadar, oh meninggal oleh orang tua. Banyak orang lupa orang tuanya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Oleh karena itu, maaf lewat-lewat sedikit. Apa yang memberikan syafaatnya nanti yaitu puasa kita dan Al-Quran. Puasa kita nanti di hari kemudian di saat kita merasa ketakutan, jangan dikhawatir akan tampil puasa, akan bilang puasa, ya Allah selamatkan ini ya Allah semuanya, masukkan di dalam surga-Mu ya Allah, karena saya tetap puasa sehingga dia tidak makan dan tidak minum di siang harinya. Karena saya tetap puasa sehingga dia tidak berdekatan suami istri, maka selamatkan ya Allah. Al-Quran pun juga tampil seperti itu, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keselamatannya, melindungi, memberikan syafaatnya kepada kita. Akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah mengatakan, kami izinkan kalian berdua untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah Bapak Ibu jemaah sekalian tentang Al-Quran. Tadi malam kita memperingati nuzulul Quran, ya. Al-Quran ini sebagai teman sahabat kita yang setia. Inilah Al-Quran. Kitab-kitab yang lain kita baca pasti ada pahalanya, tapi tidak akan memberikan syafaatnya seperti Al-Quran yang akan tampil di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu mari syafaat itu banyak Pak Ibu. Ada syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, ada syafaat dari keluarga kita yang mati syahid, ada syafaat dari anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Ya, itu penghafal Al-Quran. Tadi malam saya diantang lihat anak-anak penghafal Al-Quran luar biasa. Gantian, hampir saya tidak ada waktu untuk ceramah. 15 orang ditampilkan baca yang bernama 1-2 ayat, luar biasa. Saya menangis sering melihat, ya Allah, untungnya ada anakku seperti itu menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Kalau ada anak menghafal Al-Quran Pak Ibu, kalau dia istiqomah, maka dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka masukkan di pondok anak-anak tak. Kalau tidak ada anak-anak tabu, cucu tak bisa. Kalau tidak ada cucu tak suami tak bisa masuk di pesantren. Biar mak jangkok, kan? Daripada pergi terus jalan, kasih tahu bapaknya masuk di pesantren Pak. Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Mari kita seperti yang disampaikan tadi di awal, lebih giatkan nih Pak. Panggil bisa kembali itu jemaah-jemaah lama, kembali boy, kembali kita beramai ke masjid. Jangan kita pikirkan tahun depan. Jangan pernah kita merencanakan tahun depan. Kalau kita rencanakan tahun depan terlalu lama Pak. Kita tidak dijamin bahwa kita mesti sampai tahun depan. Ya, oleh karena itu kita memaksimalkan. Mudah-mudahan sesuai janji Nabi yang puasa dengan iman, beriman,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian